Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan, nama saya Yunira Harahap, NPM 191600123. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi bab 13 yang berjudul Canggat Nilai dan Norma Budaya Lampung. Yang pertama, pendahuluan. Perkawinan bagi orang Lampung merupakan peristiwa beralihnya kedudukan seseorang menjadi pemimpin yang diawali dengan memimpin keluarga batihnya. Canggat menandai masuknya pengantin wanita ke dalam lembaga kepemimpinan adat atau kepenyimbangan. Canggat merupakan nilai legitimasi atau pengesahan berubahnya kedudukan pengantin wanita di dalam struktur kekerabatan adat mereka. Canggat dihadirkan oleh masyarakat Lampung guna mengaktualisasikan kelampungan mereka di tengah-tengah budaya Indonesia yang bineka. Sejarah Canggat diperkirakan lahir bersamaan dengan kebiasaan meresmikan naiknya kedudukan seseorang menjadi penyimpang atau pemimpin adat. B. Canggat dan peristiwa perkawinan. Peristiwa perkawinan adalah pusat dari kegiatan dari sebuah keluarga besar, terlebih bila yang menikah adalah anak sulung laki-laki yang keluarganya akan menjadi pusat pemerintahan kekerabatan adat. Peristiwa Canggat juga merupakan salam terakhir baginya kepada seluruh kerabatnya, teman sepermainannya, pangkalan mandinya, oleh karena setelah perkawinan terjadi akan masuk ke dalam kekerabatan suaminya. Sebagai sebuah peristiwa adat, Canggat memiliki aturan-aturan yang ketat. Pertalian perkawinan melahirkan tutur-betutur yang secara tidak langsung menempatkan peran serta tugas, hak, dan tanggung jawab seseorang di dalam pembagian kerja pada suatu kegiatan bersama, baik dalam upacara adat maupun dalam kehidupan sehari-hari. C. Analisis struktur Canggat. Cara yang digunakan untuk mengupas Canggat dalam fungsi sosial masyarakat Lampung adalah mencoba menemukan antara istilah-istilah kekerabatan dengan perilaku-perilaku atau interaksi sosial antar individu. Tahapan analisis Canggat dan perkawinan terdapat model yang terbentuk dari penggabungan dua oposisi berpasangan, yaitu model segitiga tegak atau upright lanyard, atau dalam istilah Lampung disebut tungku tiga batu. Di dalam falsafah Melayu, menyatunya kedua unsur pasangan pengantin tercermin dalam kata kiasan. Asam di gunung, garam di laut, bertemu juga dalam belanga. D. Nilai budaya dan norma dalam Canggat. Canggat sebagai sebuah upacara tidak dapat dipisahkan dengan upacara perkawinan sehingga tidak dapat dilepaskan dari konteksnya, yaitu upacara perkawinan. Canggat adalah ciri bagi perkawinan Lampung dan perkawinan Lampung menemukan strukturnya pada Canggat. Canggat adalah simbol yang merefleksikan sistem nilai dan struktur sosial masyarakat Lampung pada peristiwa perkawinan. Canggat adalah sistem nilai tempat orang Lampung menemukan norma-norma sosial untuk mengacu baik tujuan hidup maupun perilaku. Canggat adalah identitas tempat di mana orang Lampung menemukan kejati dirian mereka sebagai orang Lampung. Canggat juga merupakan aktualisasi untuk diri yang diperhitungkan sebuah nama dan keluarga dalam identitas tempat untuk kembalinya. Canggat juga dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada Canggat dan Begawi Cakak Pepadun atau perempuan dan laki-laki. Beberapa pendapat tentang Canggat dikemukakan oleh tokoh-tokoh adat dalam pemahaman bahasa daerah, diantaranya Razi Arifin yang mengatakan bahwa Canggat adalah acara muli makanai di balai adat atau sesan. Berarti dapat disimpulkan bahwa Canggat merupakan tari
wujud ekspresi orang Lampung untuk mengungkapkan kegembiraan dilakukan oleh gadis atau muli, putri penyimbang yang berhadapan dengan bujang atau mekanai, dilakukan di balai adat, pertemuan adat atau sesat, disaksikan oleh para tetua adat atau penyimbang dengan aturan-aturan yang ketat dan harus ditaati oleh seluruh penghadir. Yang kedua ada cangget dan igol atau konsep perang dan perkawinan. Igol dalam arti sempit berarti tari, tapi tari ini adalah tari yang dilakukan oleh laki-laki saja. Dalam pora peperangan, kondisi dualistik harus dimenangkan oleh laki-laki atau perempuan. Pada masyarakat Lampung, pola yang dipakai adalah pola perang di mana laki-laki adalah pemenangnya. Irau sebagai korban kepada dewa pun adalah korban kepada bumi agar terhindar dari bala bencana serta mengharapkan agar tanah selalu subur untuk ditanami karena telah tersiram darah manusia. Irau perlahan-lahan hilang bersamaan dengan makin kuatnya pengaruh Islam di masyarakat. Pada masa sekarang, irau telah menjadi satu istilah untuk menyebut telah selesainya begawi seseorang. Yang ketiga, piil pesenggiri dan liom atau harga diri dan rasa malu. Secara sistem budaya, yang disebut orang Lampung, ulun Lampung, adalah mereka yang menjalankan piil pesenggiri dalam perilaku kehidupan sehari-hari mereka. Mereka harus memiliki piil dan mampu menjaga liom. Piil adalah nilai rasa harga diri, sedangkan liom adalah rasa malu. Bagi orang Lampung, tolak ukur kesalahan adalah rasa malu atau liom, sedangkan tolak ukur keberhasilan adalah harga diri atau piil. Apabila seseorang anggota kerabat membuat tingkah laku yang memalukan, seluruh keluarga akan menanggung akibatnya. Itu juga salah satu contoh dari piil pesenggiri atau liom. Piil pesenggiri umumnya berkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan persoalan material, sedangkan liom adalah hal yang bersifat non-material. Segala sesuatu tersembunyi di balik piil pesenggiri. Di sini juga saya akan menjelaskan lebih secara detail apa itu piil pesenggiri. Piil pesenggiri adalah dasar berpendirian yang baik. Pada mulanya merupakan pedoman dasar dalam melaksanakan pemerintahan kekerabatan. Piil pesenggiri diartikan sebagai rasa harga diri, pantang menyerah, rasa mudah tersinggung, dan rasa lebih dari orang lain. Piil pesenggiri diartikan sebagai perangai yang keras, yang tidak mau mundur terhadap tindak kekerasan, terlebih yang menyangkut tersinggungnya nama baik keturunan serta kehormatan pribadi dan kerabat. Dalam pengertian yang lebih konkret, pesenggiri berarti nilai-nilai pendidikan moral di bidang adat atau aturan-aturan di dalam masyarakat yang berlandaskan norma-norma adat. Cepalo adalah hukum ketentuan adat tingkat pertama yang mengandung pasal-pasal tentang nilai kesusilaan dan menetapkan pasal-pasal yang dianggap melanggarnya. Kemudian liom adalah rasa malu di masyarakat Lampung selalu berkait dengan persoalan harga diri. Keduanya merupakan satu kesatuan yang berbeda sebagaimana dua sisi sekeping mata uang logam. Malu adalah rasa kekhawatiran mengenai penampilan seseorang, kekhawatiran untuk jangan dikritik dan ditertawakan. Selanjutnya yang keempat ada hukum kuntara dan adat cepala atau dasar pegangan hidup. Hukum yang mengatur hal-hal yang diidealkan di dalam masyarakat atau di dalam diri seseorang dalam hubungan sosial di dalam masyarakat Lampung adalah hukum kentara dan adat cepalo. Hukum kentara berkembang dari syair yang kemudian diinterpretasikan oleh perwatin atau musyawarah para penyimbang guna memutuskan hukuman-hukuman yang akan diberikan kepada pelanggar. Yang kelima ada jujur, pihak laki-laki dan sesan pihak perempuan.
Jujur atau sereh, sereh atau serah diartikan sebagai pemberian dari pihak keluarga laki-laki kepada pihak mempelai perempuan dalam bentuk uang, sedangkan sesan adalah barang yang dibawa oleh pengantin perempuan ke dalam rumah keluarga laki-laki berupa barang-barang keperluan rumah tangga. Bentuk perkawinan yang berlaku pada sistem ini adalah bentuk kawin jujur. Jujur artinya merupakan istilah Melayu atau jenamu atau emas kawin yang dianggap sebagai harga pembelian. Mengenai hukum parental, sering dikatakan bahwa anak perempuan pada umumnya dianaktirikan dalam hukum waris. Yang keenam ada laki-laki ngaku dan perempuan ngejuk. Ngejuk ngaku secara harfiah diartikan secara harfiah memberi dan mengambil. Adat pengaku adalah suatu ketentuan dan cara-cara melakukan peminangan dan atau menerima peminangan dari pihak lain yang mengandung pasal-pasal hak adat seseorang berkait dengan hak atas seseorang tentang jumlah dau yang wajib dipenuhi atau mengambil dalam mengawini seorang anak gadis dalam keluarga yang memiliki adat pengaku itu. Anak laki-laki tertua mempunyai panggilan kehormatan dari adik-adiknya yang disebut Pandia Pakusara. Yang ketujuh ada tuan rumah atau pihak laki-laki dan tamu pihak perempuan. Masyarakat Lampung yang menganut sistem patrilineal menganggap bahwa dalam perkawinan pihak perempuan adalah tamu terhormat, sedangkan tamu bermakna pula keluarga besar, keluarga dan besan, luar dan dalam. Saya akhiri, apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.